misalkan ada teman-teman Lumoners yang usahanya di luar kuliner, ada yang mau ditanyakan langsung aja ya di chat di kolom komentar. Oke, langsung saya mulai aja ya teman-teman. Brand desain packaging atau kemasan mungkin secara harfiah ya, secara arti harfiahnya teman-teman langsung nangkep packaging itu ya it's mean bungkus gitu ya, apa package gitu yang membalut ya produk teman-teman untuk di deliver ke customer. Itu memang secara harfiah hanya seperti itu teman-teman. Dan secara ya halo Kak Alvan, sorry, ini materinya mau saya bantu share screen atau bagaimana? iya boleh sorry Oke, dari sini siap. nggak bisa share screen. Oke, Oke, terima kasih Lumi. siap. Monggo, Kak. Ya, next slide. Oke, teman-teman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan basically dalam menentukan kemasan untuk produk teman-teman. Gitu ya. Yang pertama ada nilai efektivitas. Gitu ya. Ini saya bacain dulu ya, nanti lanjut kita ke penjelasan. Lalu yang kedua ada keamanan pangan gitu atau safety food ya. Lalu yang ketiga ada target market. Lalu yang keempat ada easy delivery. Lalu yang kelima ada desain kemasan ya. Yang keenam ada faktor promosi informasi, dan yang ketujuh ya ini sebenarnya faktor paling utama nih ya untuk kita ya, terutama UMKM atau apalagi bahkan yang baru memulai dengan budget minim, pasti budget untuk packaging ini jadi patokan utama gitu. Kadang malah karena ada budgetnya sekedarnya ya, jadi kurang maksimal. Nah itu sebenarnya ada cara-cara untuk solusi seperti itu gitu ya. Oke, yang pertama dari efektivitas teman-teman. Nah, kalau kita bicara efektivitas berarti lebih ke fungsi ya. Misal saya pribadi ya produknya adalah minuman kekinian gitu. Minuman itu kalau kita bicara soal packaging itu banyak sekali packaging yang dapat mewadahi untuk produk minuman ini teman-teman. Ya, mulai dari cup itu pun banyak sekali ya jenisnya. Ada yang paper cup, ya ada yang cup plastik polos, ada yang sablon. Sablon pun ada yang satu warna, ada yang full color. Kita juga bisa pakai packaging plastik ya kan, teman-teman. Ada yang plastiknya juga banyak macam, ada yang plastik seperti plastik kiloan kayak kita beli teh sisri ya, kayak gitu-gitu. Ada plastik yang pouch gitu ya. Kalau teman-teman dulu sempat tren ya minuman-minuman yang apa ya, yang Malaysia es Mona Lisa tuh kalau nggak salah ya, itu kan di plastik package gitu kan, yang ada zippernya lalu ada sedotannya. Itu jadi kalau kita bicara packaging suatu produk itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, tinggal kita mengukur efektivitas dari brand kita gitu. Nah, kita punya produk apa, ya target market kita siapa. Nah, sebenarnya dari faktor pertama sampai ketujuh ini saling berhubungan ya, karena inti dari tujuan kita adalah mendeliver barang kita, produk kita menggunakan packaging yang maksimal gitu ya, dan menjadi menjadi brand awareness kita tertanam di benak konsumen seperti itu. Jadi ketika kita memilih packaging, teman-teman harus mengukur nilai efektivitas. Sorry, slide-nya. Ya, nah gitu. Nanti kita bahas ke poin berikutnya ya. Jadi efektivitas itu adalah poin utama yang perlu teman-teman perhatikan gitu. Karena bisa jadi menurut kita, wah ini keren gitu, tapi efektif atau enggak. Wah ini murah, tapi efektif atau enggak. Wah ini lucu, tapi efektif atau enggak. Balik lagi seperti itu. Nah yang kedua adalah keamanan pangan. Mungkin
untuk sekarang ya teman-teman mencari packaging yang food grade itu sangat mudah ya, karena banyak sekali vendor-vendor yang bisa teman dapatin ya, itu sudah menyediakan packaging yang sudah standar, sudah food grade. Apalagi dengan teman-teman mengikuti toko ya atau Luma Shop ini, tadi ya seperti yang disebutkan Lumi, benefitnya adalah kita bisa banyak berdiskusi ya, dan dapat banyak relasi, termasuk ya itu channel untuk supply chain ya, untuk supplier-supplier yang bisa menopang produktivitas usaha kita gitu. Oke, lalu yang ketiga ya, ini berbalik lagi ke poin pertama, ada namanya target market. Nah, misal produk saya itu minuman kekinian teman-teman ya, target market saya adalah milenial ya kan, generasi Y, X, Y, Z gitu ya. Lalu untuk kalangannya menengah dan menengah ke bawah ya, yang harganya itu sangat terjangkau. Nah, dulu itu waktu saya mulai, saya pilih packaging cup plastik dengan sablon satu warna. Karena memang budgetnya hanya cukup untuk itu. Gitu ya, karena konsepnya adalah grab and go ya. Maka saya pilih cup plastik dengan seal menggunakan mesin sealer gitu. Itu menurut saya adalah hal yang paling efektif untuk penggunaan packaging usaha saya waktu itu. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu pusing, karena bisnis apapun saat ini pasti ada kompetitornya. Ya, it's mean kalau teman-teman melihat kompetitor, jangan selalu menjadikan kompetitor sebagai ancaman, tapi gunakan kompetitor sebagai ajang riset. Jadi teman-teman ketika mau memutuskan mengambil keputusan ya, itu bisa berkaca atau riset dulu soal apa yang bakal teman-teman putuskan dengan kondisi kompetitor. Oh, si kompetitor A pakainya ini, si kompetitor B pakainya ini. Kenapa ya? Nah, itu bisa teman-teman nilai. Nah lalu teman-teman aplikasikan ke bisnis teman-teman dengan mengukur kapasitas bisnis teman-teman. Jadi seperti itu. Target market ini menentukan sekali jenis packaging ya, dan nilai efektivitas untuk pengambilan keputusan packaging yang bakal teman-teman pilih. Nah, lalu yang keempat yang nggak kalah penting adalah easy delivery. Nah, karena kita mau mengambil target market yang luas ya kan, berarti kita harus delivery friendly ya gitu. Jadi nggak hanya ini mah produk saya mah idealis ya, produk saya mah yang boleh beli yang mau datang aja, karena kalau diantar pakai Gojek tumpah-tumpah gitu, atau belecetan, atau nggak karuan nanti sampai customer. Itu perlu kita pikirkan gitu. Jadi easy delivery adalah salah satu poin yang perlu teman-teman perhatikan dalam mengambil keputusan untuk menentukan desain packaging. Ini lagi-lagi balik ke poin pertama, yaitu ke efektivitas ya teman-teman. Nah, setelah poin kedua, ketiga, keempat itu sudah teman-teman analisa, ya teman-teman, yang kelima, yang keenam ini ya, ada faktor desain kemasan. Nah, desain kemasan ini, ya ini step selanjutnya ketika teman-teman sudah memenuhi poin-poin sebelumnya. Karena desain kemasan ini adalah variabel lain yang menentukan customer kita ya, oh ini brandnya unik nih, produknya unik karena desainnya lucu gitu, desainnya bagus. Nah, ini jadi variabel lain dalam customer mengambil keputusan untuk membeli produk kita atau enggak gitu. Ini poinnya ya. Kalau kita buat skala prioritas ini setelah poin kedua, ketiga, dan keempat gitu. Jadi jangan wah ini aja desainnya lucu, padahal tidak easy delivery, padahal enggak food grade gitu ya, padahal nggak sesuai dengan target market. Ya, kalau kita target marketnya menengah ke bawah, ngapain kita pakai packaging yang mahal gitu, yang bagus, yang nambah HPP ya. Pada akhirnya customer mikir, ini pasti mahal, nggak jadi beli deh gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu kita harus minimalisir teman-teman. Nah, lalu setelah poin desain kemasan, ada namanya faktor promosi informasi. Nah, di packagingnya teman-teman pilih ya, setelah poin kedua sampai ke 6 ini, sampai ke 5, sorry, teman-teman berpikir, apa ya yang saya bisa sampaikan di packaging ini?
Makanya kalau teman-teman banyak beli online food sekarang atau produk kompetitor teman-teman, ya teman-teman perhatikan dia tuh di packaging naruh informasi apa aja, misalkan apa ID Instagram, ID TikTok, website, ya nomor aduan jika produknya ada kekecewaan, ya kan garansi kekecewaan atau ada kata-kata mutiara yang mengandung brand awareness teman-teman. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam packaging yang teman-teman pakai gitu. Jadi sampai sini teman-teman memutuskan penggunaan packaging itu enggak ini aja lah, itu aja lah gitu. Jadi nggak bisa. Nah, poin ketujuh adalah hal yang paling menentukan gitu. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan poin satu, efektivitas, poin dua, keamanan pangan, target marketnya udah oke, easy delivery juga, desain kemasannya cocok, faktor promosi, informasinya sudah lengkap, ternyata tidak sesuai budget gitu ya. Karena packaging ini ya, yang apalagi yang custom, itu biasanya teman-teman order nggak bisa tuh 1 piece, 50 piece, 100 piece ya gitu loh ya. Bahkan ada yang misalkan 5.000 piece, 10.000 piece, ya itu kan balik lagi ke kapasitas kita. Nah, pada akhirnya budget lah yang menentukan. Teman-teman, kayaknya saya yang beli yang polos aja deh. Pakai stiker dulu, gitu. Banyak yang seperti itu. Tapi itu is okay. Karena kita memulai bisnis semua dari nol ya. Nggak langsung kucuk-kucuk, minta modal, tendang pintu, dapat modal gitu ya. Bikin packaging 10.000 piece, 100.000 piece, tahu bisnisnya nggak jalan. Nah, itu lebih sangat beresiko. Jadi saran saya buat teman-teman dari poin-poin ini ya, yang harus diperhatikan dalam menentukan kemasan produk teman-teman adalah poin pertama dan poin terakhir. Teman-teman nggak apa-apa explore. Bagus nih udah food safety. Eh, target marketnya udah oke nih dengan produknya, easy delivery, desain kemasan udah cocok nih, kece, faktor promosi, informasi. Tapi ujung-ujungnya selalu yang pertama dan terakhir ini menjadi keputusan final untuk teman-teman oke atau enggak nih ngambil packaging ini atau kemasan ini. Nah, hal ini bisa teman-teman dapatin ya di Luma Shop ya, Lumi ya. Karena di situ teman-teman bisa sharing gitu. Apalagi ada sesi mentoring ya Lumi ya. Betul banget, Kak. Ada Nah, mentoring 24 jam kita ngalahin apotek. 24 jam. Pakai Iya, asuransi ya. betul. Iya, teman-teman. Jadi seperti itu. Karena belajar berbisnis itu paling efektif ya menurut saya adalah dari belajar dari pengalaman orang lain. Gitu. Saya pun dulu pernah mengalami hal ini gitu. Oke, nah teman-teman kalau kita berbicara soal packaging ya, soal kemasan, ini secara harfiah memang hanya seperti kemasan untuk membalut produk aja. Ya, tapi secara global ya teman-teman bicara packaging atau kemasan ini meliputi semua baju ya yang dipakai untuk membungkus brand kita. Ya, balik lagi nanti ke brand identity. Sebenarnya saya nggak terlalu expert di bidangnya ya, tapi saya banyak belajar, saya belajar terus. Nah, saya juga mengikuti beberapa akun Instagram ya di dari mentor-mentor. Nah, teman-teman juga boleh selain banyak diskusi di Lumi Shop, ya teman-teman juga harus update soal ilmu-ilmu karena ilmu ini update terus ya. Perkembangan perilaku konsumen itu selalu berubah. Apalagi di zaman di kondisi pandemik ini perilaku konsumen itu yang tadinya lebih suka jajan langsung jadi belinya online. Jadi Lumi Shop ini merupakan solusi menurut saya untuk teman-teman menambah channel revenue streams atau saluran pendapatan di usaha teman-teman ya, saluran informasi di usaha teman-teman yang dapat mempercepat perkembangan bisnis teman-teman. Nah, balik lagi ke pengertian global ya, kemasan ini balik lagi itu biasa kita sebut ke brand identity gitu ya. Teman-teman kalau misalkan pas awal mulai usaha ya, itu pasti yang kita fokuskan adalah produk. Iya gak, Lumi? Gitu. Saya mau jualan produk A gitu. Pokoknya selama masa pembuatan brand ini ya, itu produk terus yang difokusin. Nah, ayo bisa lanjut ke next slide.
Oke. Nah, jadi ada beberapa fokus ya, skala prioritas untuk teman-teman ya dalam mengembangkan usaha teman-teman. Nah, skala prioritas yang pertama biasanya teman-teman memarketingkan ya, fokusnya itu kepada produk. Mulai dari create produknya sampai memarketingkan, fokusnya pasti ke produk. Ini step paling awal. Nah, karena kalau produknya aja tidak disukai, itu susah untuk menuju step berikutnya, gitu ya. Nah, untuk produk ini teman-teman nggak bisa pakai tolak ukur, oh saya suka, pasti orang lain juga suka. Oh ini kayaknya murah deh, pasti orang lain juga mau beli gitu. Nah itu hal-hal seperti ini itu nggak bisa diukur dengan sudut pandang kita sendiri. Jadi makanya teman-teman sebelum menentukan produk ya, sebelum memarketingkan produk, sebelum create produk itu bisa pakai tadi Lumi tulis di chat tuh ada namanya ATM. Itu misalkan teman-teman mau bikin produk minuman, ya kompetitornya Munim. Paling mudah itu ya strategi ATM. Amati sih Munim, ya strateginya apa, produknya apa aja, konsep outletnya seperti apa. Nah, ditiru, habis itu dimodifikasi. Nah, ini adalah hal yang paling mudah ya dilakukan di zaman era digital seperti ini. Gitu. Nah, balik lagi ke produk. Karena tolak ukur ya, makanan, minuman, enak dan gak enak itu sebenarnya relatif ya. Mungkin kita membuat produk A bagi sebagian orang, oh ini oke, ini masuklah gitu ya. Apa harga segini, kualitas seperti ini masuk. Tapi untuk sebagian orang ya itu pasti ini kemahalan, ini kemurahan nih, mahalin lagi, itu pastilah perbedaan pendapat itu selalu ada. Makanya teman-teman harus menentukan target market produk teman-teman ini ya siapa gitu. Nggak bisa kita gue mau bikin produk pokoknya buat semua orang dari bayi sampai kakek-kakek semuanya pasti suka, itu nggak bisa. Nah teman-teman fokus kepada produknya apa, target marketnya siapa, ya kan, cara distribusi produknya seperti apa gitu, konsumennya siapa. Nah pokoknya soal produk semua yang berbau dengan produk teman-teman pikirkan di skala prioritas yang pertama ini gitu. Oke, next yang kedua. Nah, marketing fokus kepada konsumen. Teman-teman, saya sedikit cerita, Munim itu ada tanggal 16 Februari 2019, Lumi. Nah, waktu itu ya kita buka outlet pertama tuh cuman kios kecil ya. Terus kita kasih fasad ya, kita kasih fasad ya, kita kasih muka, dalamnya tuh kita nggak mikirin, yang penting kita produk ini enak, saya yakin konsumen suka. Nah, dan memang trennya saat itu customer itu ya, konsumen itu fokus hanya ke produk aja karena produk itu waktu saat itu trennya sedang naik-naiknya. Ya, jadi itu nggak ada masalah. Nah, tapi lambat laun ya ketika trennya sudah mulai turun ya dan sideways dan ditambah lagi makin turun ketika ada masa pandemik, itu banyak sekali kompetitor. Saya memerhatikan kompetitor sebagai pelaku usaha pasti harus selalu memperhatikan kompetitor A, B, C, D, mengambil inovasi A, inovasi B, inovasi C, itu kita selalu memperhatikan gitu. Karena kita berkaca ya, kapasitas diri kita nih bukan siapa-siapa. Bisnis belum lama ya kan, modal nggak ada, nggak banyak gitu kan. Terus jam terbang masih sangat minim. Makanya kita banyak belajar dari kompetitor. Nah, ternyata di fase kedua saya lihat kompetitor tuh pada mulai beralih dari outlet yang awalnya hanya fokus kepada produk, karena outletnya dulu pada ya gitu-gitu aja, pada kumuh ya. Akhirnya pada rebranding gitu, melahirkan, membuat ya outlet yang lebih customerable. Jadi di sini kita fokusnya udah nggak ke produk kita udah skip karena sudah terbukti ya dengan penjualan yang bagus, berarti mereka emang suka produk kita gitu ya. Nah, kita beralih fokusnya. Jadi skala prioritas kita ubah ke konsumen gitu. Apa sih yang konsumen mau dari kita? Dulu itu Lumi tahun 2017 ya. Saya kan sudah main minuman juga.
itu saya punya brand minuman jualnya di gerobakan. Ya. Itu di gerobakan harga minuman tuh start dari 10.000. Sekarang minuman kekinian itu start dari 5.000. Outletnya pada pakai AC loh, Mi. Masya Allah ya kan. Itu perilaku konsumen itu udah berubah. Iya. Sekarang kalau kita jualnya gerobakan, harganya 10.000. Jago kalau banyak yang beli kayak dulu gitu. Nah inilah mengapa kita harus update ya, kita harus mengamati para kompetitor ya, yang notabene bahkan jam terbang lebih tinggi, modal lebih banyak, relasi lebih bagus. Nah itu kita harus berkaca gitu, nggak boleh kita idealis. Nah akhirnya saya putuskan untuk membuat outlet yang lebih bagus gitu. Walaupun konsekuensinya adalah saya harus mengeluarkan ya capital yang lebih besar 2 kali lipat dibanding konsep yang pertama seperti itu. Jadi fokusnya udah beda gitu. Kita di sini fokusnya adalah ke konsumen, memberikan experience. Jadi customer itu ketika beli minuman yang harganya tetap 5.000, tapi experience-nya beda. Oh, masuknya AC, ya kan, minumannya oke, enak. Jadi kita minimalisir lagi untuk persaingan dengan kompetitor. Karena kalau kita nggak ngikutin ya pasti ketinggalan sih. Gitu. Nah, ini adalah skala prioritas yang kedua yang kita harus perhatikan dari segi packaging atau brand identity kita. Nah, lalu yang ketiga, next, marketing yang fokus kepada brand identity. Nah, ini brand identity ini beda lagi nih. Sebenarnya ada detailnya lagi. Itu mencakup color grading ya. Ketika customer ngelihat dari jauh ya, ngelihat produk kita, customer tuh si ini nih warnanya ini gitu. Ya kan? Oh, si Munim nih warnanya ya orange sama biru gitu. Nah, secara nggak langsung kita menanamkan benak-benak itu ke customer karena ini akan menjadi identitas yang dimana customer ketika ngelihat gitu ya, oh udah tahu ini Munim gitu. Oh udah tahu ini tuh Lumi Shop, warnanya ungu, dia ungu kebiru-biruan gitu. Nah seperti itu. Jadi identitas brand itu banyak banget ya. Kalau kita sebagai manusia kita punya identitas nama, umur, tanggal lahir, ya kan. Terus tempat tinggal, tinggi, berat itu identitas. Nah seperti itulah brand. Brand itu kan kalau kita ibaratkan seperti bayi ya, kita bikin identitas, kita kasih nama, kita rawat, ya kan. Nah itu menjadi identitas usaha brand kita, bayi kita yang akan dikenal, yang mau kita bikin ini, kita mau dikenal seperti apa itu kita yang menentukan. Nah ini ada di skala prioritas ketiga setelah prioritas pertama dan kedua terpenuhi. Jadi jangan pokoknya gue dari awal maunya warnanya merah gitu, tapi dari skala prioritas ke satu dan keduanya nggak diperhatikan, ini ada ambigu gitu. Nggak ada orang yang peduli mau lu warna merah, mau lu warna ungu, mau lu warna orange, ya kan. Tapi yang poin pertama dan keduanya aja orang nggak friendly, ya kan, itu orang nggak peduli gitu. Ya, oke, next. Kita percepat ya, mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya, Lumi ya. Ya, betul banget. Nanti akan ada sesi Q&A di 15 menit terakhir ya, Kak Afan. Oke. Ini yang terakhir ya. Skala prioritas yang keempat adalah marketing yang fokus kepada engagement. Ketika poin pertama produk kita sudah lewati, ya orang-orang suka produk kita, orang-orang tahu produk kita, orang-orang sudah pernah coba produk kita, orang-orang suka produk kita. Lalu yang sesi kedua, konsumen itu punya experience bagus ketika beli produk kita, ya kan, datang ke outletnya bagus, bersih, disapa, ramah, ya kan, murah, gitu, nggak bikin kanker atau kering. Ya, lalu yang ketiga, dia udah tahu identitas brand kita, identitas produk kita seperti apa. Nah, ini kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu ke engagement. Ya, kita membangun komunikasi dua arah ke customer. Nah, komunikasi dua arah ini sekarang sangat mudah ya. Teman-teman bisa ngebangun komunikasi atau engagement ini di sosial media usaha teman-teman, bisa di Instagram, bisa di TikTok, bisa di Facebook ya, bisa di WhatsApp gitu ya. Itu semua
Bisa gitu, karena sebagai pelaku usaha kita apapun ya channel yang dapat memperbesar target market usaha kita itu kita semua lakuin gitu. Jadi di WhatsApp upload WhatsApp story, kita lagi ada promo nih, kita lagi ada pembukaan outlet baru nih. Di Instagram kita kasih tahu, ya kita bikin konten menarik kayak gitu ya. Memang hal-hal seperti ini sangat sulit karena perlu kreativitas dan komitmen gitu. Kalau kita bikinnya sekali dua kali dalam sebulan itu kan orang-orang baru ngelihat ntar tenggelam, lihat tenggelam. Nah ini sangat sulit dan butuh budget gitu. Makanya masuk ke skala terakhir ya, skala prioritas terakhir. Karena kalau dari awal kita fokus bikin Instagram yang bagus, endorse si A, B, C, D itu budgetnya udah habis ke sana gitu. Padahal produknya belum tentu disukai gitu ya. Mungkin ini aja yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sesi tanya jawab ya Lumi. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saatnya nih kita untuk lebih deep lagi teman-teman semuanya sebelum kita ke Q&A ya. Lubitan pengen banget share ke teman-teman pokoknya gitu ya, karena dari setiap harinya kita akan kasih voucher ratusan ribu rupiah. Dengan cara apa? Cukup teman-teman isi link absensinya dulu nih yang sudah sahabat Lumi share juga tadi di kolom chat ya. Boleh dikirimkan lagi mungkin ya Lumi DP di sini ada, silakan teman-teman semuanya bisa isi link absensinya terlebih dahulu, karena nanti di selingan teman-teman semuanya mengisi ada satu kuis nih gitu ya yang teman-teman semuanya bisa isi. Nah nanti untuk ada satu buah pertanyaan yang bisa teman-teman semuanya isi. Nanti jawaban yang paling menarik nanti akan Lumi share nih di grup Facebook ya, esok hari nih teman-teman semuanya. Jadi pastiin nih teman-teman sudah join juga di grup Facebooknya. Nah ini juga bakalan banyak banget benefit yang teman-teman semuanya bakalan dapetin gitu ya di grup Facebook ini. Salah satunya seperti yang tadi sudah Lumi sampaikan di awal, akan ada mentoring bisnis. Kita juga bakalan bisa bangun relasi seluruh Indonesia. Bayangin aja ya, kita boleh jadi mungkin dengan kita join di grup Facebook akan banyak juga nih orderan-orderan masuk karena tahu nih produknya sangat dibutuhkan gitu ya, solusi dari problem-problem yang saat ini sedang dicari mungkin ya teman-teman semuanya seperti itu. Karena ada mentoring bisnis juga 24 jam nih khusus untuk Lumoners semuanya di sini gitu ya. Kemudian di sini juga teman-teman gitu ya bisa banget untuk memberikan feedback, saran, masukan. Kalau misalkan ada hal-hal yang lain yang pengen banget nih teman-teman semuanya kasih masukan kepada tim kami, boleh banget gitu ya. Dengan mengisi link survei gitu ya. Tanya ahli di malam hari ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi nih, untuk teman-teman di YouTube juga boleh banget nih kalau misalkan ada hal-hal yang mau dipertanyakan, silakan banget untuk diketikkan di kolom chat gitu ya. Terpantau saat ini masih belum nih, kecuali ada Lumona Rasain yang minta link Zoom katanya gitu ya. Tapi saat tadi sudah sudah join juga nih di Zoom kita gitu ya. Makasih banyak nih Lumoners Rasain gitu yang sudah hadir nih. Kayaknya udah rutin banget gitu ya untuk ikut join di Tanya Ahli ini. Nanti kalau misalkan dari Lumoners Rasain di sini pengen juga langsung memberi chit-chat langsung sama Kak Afan, boleh banget ya. Atau misalkan dari Lumoners yang lain juga boleh banget. Nah, sebetulnya ada pertanyaan yang masuk nih Kak Afan. Kita bacain dulu ya di kawasan Facebook nih, karena kita juga live tidak hanya di Facebook, tidak hanya di YouTube gitu ya, kita juga ada di Facebook nih Kak. Nah, ini nih ada dari Lumoner Celi Banuwati Marison. Kak Afan, kalau kita nggak punya modal besar Kak, bisa pinjam di mana?